Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas membuktikan bahwa rezeki bisa datang dengan sendirinya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Diambil nilai positifnya ya. Disimak ya sahabatku. Abu Nawas merupakan sosok ulama sufi, dan banyak yang menganggap Abu Nawas sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Abu Nawas sering tampil dengan kekonyolan yang penuh dengan humor, cerdik dan banyak akalnya. Dalam berbagai kondisi apapun, bahkan dalam keadaan yang berbahaya sekalipun, sesosok Abu Nawas ini masih bisa lolos atau melewatinya. Ya, dengan menggunakan kecerdikannya dalam mengatasi semua masalah yang menghampiri diri Abu Nawas. Abu Nawas menyelesaikan semua permasalahannya itu dengan akal kecerdikannya yang sesuai dengan logika atau masuk di akal. Jadi semua sahabat, tetangga, bahkan musuhnya Abu Nawas mengakui kecerdikan Abu Nawas dalam mencari jalan keluar di setiap permasalahannya. Kisah tentang Abu Nawas membuktikan rizki bisa datang dari arah manapun tanpa diduga-duga, atau bisa dibilang rizki bisa datang dengan sendirinya. Itu dimulai pada saat suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istana kerajaan. Tentu saja Abu Nawas juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang para ulama itu guna untuk membahas tentang berbagai masalah dalam hukum agama. Dengan begitu, Baginda Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Dimulailah pembahasan tentang berbagai ilmu pengetahuan agama. Yang pertama diawali oleh ulama fikih. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya, yaitu seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Kemudian yang kedua, ulama tauhid. Ulama tauhid itu juga menyampaikan keilmuannya, yaitu pengetahuan seputar keesaan Allah Subhanahu wa taala beserta kekuasaannya yang meliputi seluruh alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu pengetahuan agama sesuai dengan bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung dengan apa yang harus disampaikan kepada Baginda Raja, akhirnya Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama sudah menyampaikan semuanya tentang berbagai ilmu pengetahuan agama. Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jawab Abu Nawas sambil menjelaskannya kepada Baginda Raja. Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal. Dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya
rizki akan datang kepada kita Baginda. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Bapak Abu Nawas menjelaskannya. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki itu tidak sama dengan para ulama yang hadir di istana kerajaan. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timbal ulama yang lainnya. Tapi Abu Nawas tetap bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin perdebatan ini berkepanjangan, lalu Abu Nawas berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan kita buktikan pendapat kita di hadapan Paduka Raja. Para ulama yang hadir di istana kerajaan pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja untuk meninggalkan istana kerajaan. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab Abu Nawas harus mengajar murid-muridnya. Sementara itu, para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka tentang rezeki yang harus diusahakan atau dicari. Mana mungkin rezeki datang sendiri. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat bahwa penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan untuk membantu warga setempat yang sedang panen kurma itu. Setelah selesai dengan pekerjaannya yang membantu penduduk untuk memanen kurma, para ulama itu pun mendapatkan imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat yang lagi panen. Mereka pun senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila kita mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa kurma ini sebagai buktinya. Mari kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu dari ulama kepada kawannya yang lainnya. Maka pada keesokan harinya, para ulama itu pun datang ke istana. Sesampainya di istana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk, sambut Baginda Raja dengan penuh rasa hormat kepada para ulama yang baru datang. Para ulama itu pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu dari ulama itu kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami kemarin, kami sudah membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Baginda Raja. Justru
pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama itu segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja dengan membantu warga untuk memanen kurma, Baginda Raja. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Baginda Raja. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu memang harus dicari, Baginda Raja. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga untuk memanen kurma, tentu tidak akan sampai di tangan kami kurma ini, Baginda Raja. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami?" "Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, maka Abu Nawas tidak bisa mendapatkan kurma," kata ulama menjelaskannya kepada Baginda Raja dan didengarkan oleh Abu Nawas. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengambil kurma di depannya dan mencicipinya. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru. Sebagai guru, tugasku yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi ingin memakan kurma. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya kurma, tapi juga membawa buahnya kurma. Jadi aku bisa untuk mencicipinya sambil memakan satu buah kurma. Alhamdulillah, alhamdulillah, rasa kepinginku sudah terpenuhi. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan waktu itu, Paduka. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki kepada kita. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kalian untuk membawakan kurma untukku, ucap Abu Nawas yang tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tersenyum satu sama lainnya. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Sementara para ulama yang hadir di istana kerajaan akhirnya meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapat dirinya. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku semuanya? Semoga kalian semua bisa mengambil manfaatnya ya dari kisah ini. Pada intinya, jika kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita harus menjalankan tugasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama kita sebagai hamba Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita jalani sesuai posisi kita. Jika masih belajar, maka belajarlah dengan rajin. Jika sudah mempunyai pekerjaan, maka bekerjalah sesuai dengan aturannya. Jika belum bekerja atau masih menganggur, maka sibukkanlah dengan hal-hal yang positif, tentunya yang bernilai ibadah. Contohnya, jika masih belum ada kerjaan, rajin-rajinlah silaturahim ke
kepada saudara atau teman. Insya Allah dengan rajin bersilaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kalian jalan untuk mendapatkan pekerjaan, wahai sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.